Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman? Zawin, aduh mama sayang. Kemarin teman-teman di Eco Park begitu, itu saya, Zawin dan Lian itu naik perahu. Kemudian saya sedang bantu untuk ini perahu mendarat di dermaga begitu, mendarat lagi. Menepi di dermaga begitu kan, saya sedang tahan tarik-tarik tali. Zawin di belakang tuh dorong-dorong, kemudian dia joget-joget macam hipsi dengar suara dangdut itu. 1 jam saja, 1 jam saja, 1 jam saja. Itu tidak sampai 1 jam, baru 1 menit kami bertiga sudah berenang dengan mujair. Iya. 3 jari saya robek kena kayu, kemudian handphone saya rusak. Zawin itu cuma sepatunya saja yang basah. Saya beli ini sepatu, itu karena demi dia. Biar dia bisa pinjam saya punya sepatu. Sudah begitu, dia hina-hina kalau saya punya sepatu KW. Dia tidak sadar kalau yang dia pakai juga sepatu KW. Itu terus saja. Saya kasihan dengan dia. Anak pesantren, tapi ini kan show, masa mau pakai bakiak? Kau mau show, mau piterawe? Dan teman-teman, dari semua finalis yang ada, Zawin itu adalah finalis yang orang yang paling suka hilang. Hilang. Dia tiap kali ajak syuting TV pasti hilang. Kreatif sudah kumpul kami 6 orang ini. Kemudian menjelaskan, Abdur nanti kau jadi nelayan, Dodik nanti kau jadi petani, Zawin nanti kau jadi... Zawin jadi hilang. Saya takutnya nanti dia nikah begitu. Ya saudara Zawin Nur Ikram bin Kosasi, saya nikahkan Anda dengan Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Zawin. Undangan ada yang lihat Zawin? Zawin, bahkan belum nikah, patahnya sudah jadi janda. Zawin kalau jadi aktivis 98 tidak perlu diculik, tidak perlu. Ajak saja syuting, nanti hilang sendiri. Tapi saya itu kagum dengan Zawin. Zawin itu pintar sekali kalau mengaji, cuman jarang sholat. Iya, jarang sholat. Di sini saja anak pesantren, di hotel anak setan. Dia itu pintar sekali mengaji. Saya itu tidak seberuntung seperti dia begitu. Saya dulu kalau mengaji itu, lingkungan nelayan, makanya saya kalau belajar mengaji itu orang-orang di sana keras-keras. Mereka suka marah-marah begitu. Guru ngaji saya itu kalau saya baca alat saya salah-salah begitu dia pasti langsung marah. Aduh, dasar bonggol. Saya tidak tahu ini kata bonggol ini dari mana. Mungkin aslinya itu kata bodoh, cuman karena di bodoh itu huruf B diapit oleh 2 huruf O, jadi hukum bacaannya beda begitu. Iya. Dasar bonggol, baca ayat saja salah, padahal makan ikan banyak. Saya dulu terima-terima saja, tapi sampai sekarang baru saya berpikir, apa hubungannya makan ikan banyak dengan bisa mengaji? Orang Arab saja itu tinggal di gurun, teman-teman. Jangankan makan ikan, laut saja jauh. Dan makanya teman-teman jangan percaya kalau ada yang bilang apa makan ikan itu bisa buat pintar. Tidak selalu. Ikan itu adalah hewan yang paling gampang ditipu. Iya, teman-teman, mata kail itu dari dulu itu modnya cuma begini. Ini dari zaman bahtera Nabi Nuh ini. Begini. Tapi ikan itu selalu makan. Dia selalu makan. Mungkin dia jalan-jalan begitu berenang-berenang, dia lihat mata kail. Ah, barang ini kan saya pernah lihat. Di mana Di mana Karena penasaran dia berenang keliling-keliling itu mata kail. Berenang keliling-keliling, tetap pikir, ini barang saya ketemu di mana? Saya pernah lihat di mana? Akhirnya saking penasarannya, dia sentuh itu mata kail. Tapi karena ikan tidak punya tangan, dia sentuh pakai mulut. Hidup berakhir jadi pepes. Dijual di warung-warung, ditanya, taruh apa masuk? Teman-teman di sini ada yang tahu bubu. Bubu itu perangkap ikan yang dibuat dari bambu. Nah, itu gambarnya.
ikan itu kalau masuk ke dalam situ itu tidak tahu lagi jalan keluarnya lewat mana. Dan benda ini juga sudah ada dari sumpah palapa Majapahit. Tapi ikan tetap tidak tahu jalan keluar. Dia mungkin berenang-berenang begitu, dia lihat bubu. Kemarin saya punya saudara 2 ekor masuk ke situ tidak pulang lagi. Jangan harap hari ini saya mau tertipu. Tapi sabar. Saudara 2 ekor yang tidak punya otak. Barang begitu tidak tahu. Padahal kan ini gampang. Tinggal masuk lewat sini, terus lewat sini, kemudian. Aduh, jadi pepes lagi. Begitu ada temannya lewat begini, set. Wah, sirip bering. Ini buli-bulian di antara ikan. Wah, sirip bering. Kau buat apa di situ? Tidak, ekor bengkok. Ini balas. Tidak, ekor bengkok. Saya terang-terangkan ini tidak tahu jalan keluar. Dasar kau sirip bering tidak punya otak. Itu tuh gampang. Tinggal kau lewat sini kan. Kemudian kau lewat sini. Kemudian apa saya bilang ekor bengkok? Selamat karopo mase. Teman-teman, di Larantuka di tempat saya itu sudah ada program penghijauan dari dulu, tapi tidak pernah berhasil karena minyak tanah di sana itu mahal. Jadi orang-orang tetap potong pohon untuk jadi kayu bakar. Pilihannya cuma 2 orang-orang di sana, mau keluarga yang tetap hidup atau ini pohon yang tetap hidup. Makanya saya pikir kalau mau buat program begitu, itu dibuat program yang beda. Dibuat program yaitu pohon menjadi keluarga. Jadi nama-nama pohon itu kasih masuk dalam kartu keluarga. Ya, Bapak Martin dan Ibu Marta, ini selain anak 5 orang kami kasih masuk cemara, pinus, dan kedondong. Rawat mereka baik-baik sampai mereka bisa hidup mandiri ya. Itu begitu ada tetangga yang potong kedondong, Pak Martin keluar. Woi, jangan potong itu kedondong. Itu saya punya anak itu. Maaf Pak Martin, saya tidak tahu. Kalau itu beringin di sebelah bagaimana? Woi, itu beringin jangan dipotong. Bikinnya kuat itu. Saya terima kasih,